Lagi di buku The History of the Quranic Text bab 11 sampai dengan 13. Bab 11 itu tentang kegiatan penulisan Al-Quran sepanjang sejarah, membahas tradisi penyalinan Al-Quran dari masa ke masa, meliputi penyalinan Al-Quran pada masa awal Islam, termasuk peran para sahabat dan tabi'in. Yang kedua, ada perkembangan seni kaligrafi Al-Quran di berbagai dinasti Islam. Yang ketiga, pendirian skriptoria khusus untuk penyalinan Al-Quran di berbagai pusat peradaban Islam. Yang keempat, evolusi gaya dan teknik dalam penulisan Al-Quran termasuk penggunaan iluminasi dan dekorasi. Yang kelima, peran wakaf dalam mendukung produksi salinan Al-Quran. Yang keenam, transisi dari penyalinan tangan ke pencetakan Al-Quran. Juga membahas berbagai tradisi regional dalam penulisan Al-Quran seperti gaya Maghribi di Afrika Utara, gaya Bihari di India, atau gaya Naskhi di Timur Tengah. Akhirnya juga membahas upaya-upaya kontemporer dalam preservasi dan digitalisasi manuskrip Al-Quran kuno. Lanjut ke bab 12, itu tentang pencetakan Al-Quran. Membahas sejarah dan perkembangan pencetakan Al-Quran meliputi yang pertama, kontroversi awal seputar pencetakan Al-Quran dan resistensi terhadap teknologi cetak. Pencetakan Al-Quran pertama di Eropa pada abad ke-16 edisi Paganini. Yang ketiga, pencetakan Al-Quran pertama di dunia Islam di St. Petersburg, Rusia pada abad ke-18. Yang keempat, perkembangan pencetakan Al-Quran di berbagai negara muslim termasuk Mesir, Turki, dan India. Yang kelima, standarisasi teks cetak Al-Quran termasuk edisi Kairo pada tahun 1924. Yang keenam, teknologi modern dalam pencetakan Al-Quran termasuk penggunaan komputer dan teknik cetak digital. Bab ini mungkin juga membahas dampak pencetakan terhadap penyebaran dan aksesibilitas Al-Quran serta perubahan dalam praktik. Membahas dampak pencetakan terhadap penyebaran dan aksesibilitas Al-Quran serta perubahan dalam praktik membaca dan mempelajari Al-Quran. Juga membahas tantangan kontemporer dalam pencetakan Al-Quran seperti menjaga akurasi dan kualitas estetika. Lanjut buku Rekonstruksi Sejarah Al-Quran bab 9 dan penutup. Di bab 9 ini membahas tentang unifikasi bacaan Al-Quran, atau bab terakhir ini membahas proses penyatuan dan standarisasi bacaan qiraat Al-Quran. Penulis mengawali dengan menjelaskan keberagaman bacaan yang ada pada masa awal Islam dan latar belakang historisnya. Diuraikan juga upaya-upaya awal untuk menyatukan bacaan termasuk kodifikasi Utsman yang bertujuan untuk mengurangi perbedaan bacaan dan signifikan. Menjelaskan konsep 7 huruf atau sab'atul ahruf dalam tradisi Islam dan berbagai interpretasi tentangnya. Juga dibahas perkembangan ilmu qiraat termasuk munculnya sistem 7 qiraat atau qiraat sab'ah yang dikodifikasi oleh Ibnu Mujahid pada abad ke-4 Hijriah. Jelaskan juga kriteria penerimaan sebuah qiraat sebagai valid dan otoritatif. Mengulas perkembangan selanjutnya dalam ilmu qiraat termasuk sistem 10 qiraat atau qiraat asyroh dan 14 qiraat atau itulah. Dibahas pula kontroversi seputar otoritas dan validitas berbagai sistem qiraat ini. Juga membahas upaya-upaya modern dalam standarisasi bacaan Al-Quran termasuk peran lembaga seperti Al-Azhar di Mesir dalam mempromosikan bacaan tertentu seperti qiraat Hafiz dan An-Asim. Menganalisis implikasi keberagaman qiraat terhadap penafsiran dan pemahaman Al-Quran serta perannya dalam memperkaya tradisi intelektual Islam. Juga dibahas tentang tantangan kontemporer dalam mempertahankan tradisi qiraat di era modern termasuk upaya-upaya untuk melestarikan dan mengajarkan berbagai bacaan Al-Quran. Secara keseluruhan ditutup dengan refleksi tentang signifikansi sejarah teks Al-Quran di dalam memahami kitab suci ini dan perannya dalam kehidupan umat Islam.